Saya masih punya utang satu ya. Bahkan kalau ini kuliah, nanti saya masih tetap punya utang satu lagi ya. Masih ada dua pertemuan dengan saya harusnya ya, tiga dengan ini. Oke, saya simpen dulu ya presensinya ya. Nanti kita presensi lagi. Sekarang mungkin saya akan buka untuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang anti biofilm ya. Materinya ini loncat-loncat nggak apa-apa sih karena materi saya adalah materi yang terpisah satu sama lain ya. Jadi nggak harus urut pemberiannya. Mungkin akan berbeda untuk mata kuliah yang lain. Misalnya di mata kuliah saya yang toksikologi itu nggak bisa diputar-putar ya tahapannya. Jadi materi materi pertama itu harus diberikan sebelum materi kedua dan sebagainya. Kalau yang ini kita punya subjek atau topik-topik yang terpisah-pisah. Baik, ini saya share untuk materi kita hari ini. Kita akan bicara tentang antibiogram ya, antibiogram, kemudian nanti ada resistensi antibiotik itu yang nanti akan kita diskusikan ya. Teman-teman masih semester 3 ya. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini bisa apa ya memacu teman-teman untuk bisa belajar lebih gitu ya, walaupun mungkin belum belum mendapat beberapa mata kuliah dasarnya. Karena di mata kuliah ini memang nggak ada preliminarinya ya kelihatannya. Oke. Nah, eh kita akan mulai apa sih yang disebut dengan antibiogram ya. Nah, eh kalau kita bicara tentang antibiogram itu merupakan sebetulnya suatu profil ya, satu gambaran ya dari hasil-hasil eh, pengujian ya yang menggambarkan tentang kepekaan terhadap antimikroba ya terhadap obat-obat yang aktivitasnya adalah mikroba ya. Jadi nanti yang kita lihat adalah profil. Profil itu bisa berupa tabel-tabel seperti itu ataupun grafik-grafik ya yang menggambarkan tentang ini tadi hasil-hasil pengujian kepekaan antimikroba ya dari obat-obat ini ya. Nah, bagaimana gambaran atau profil tersebut dibuat? Itu dibuat oleh bukan AI ya, dibuat oleh laboratorium ya. Kemudian menggunakan data ya. Ini kan juga berarti pakai data juga ya dari hospital atau healthcare system. Jadi dari rumah sakit maupun mungkin dari puskesmas ya yang kemudian terjalin ya data-data tersebut kemudian disimpulkan dengan atau pada tahap-tahap tertentu. Misalnya selama setahun sekali seperti itu ya. Dan kemudian eh, ditampilkan ya, ditampilkan nanti di situ kita bisa lihat presentasi dari organisme yang eh, sudah dites ya dengan menggunakan antimikroba tertentu gitu ya. Nah, apakah semua antimikroba itu dievaluasi seperti ini ya? Nah, yang dievaluasi di sini adalah antimikroba yang memang secara banyak digunakan dan secara rutin dicek ya. Dan secara klinis tentu saja ini secara klinis sering dipakai ya di masyarakat seperti itu.
Nah, untuk membuat antibiogram ini data-datanya bisa diperoleh dari banyak rumah sakit, laboratorium gitu ya. Kemudian juga merupakan hasil kolaborasi ya dari laboratorium, kemudian dari farmasi, kemudian juga dari klinisi, ya, dari dokter-dokter seperti itu. Nah, apa guna antibiogram? Antibiogram ini dipakai untuk membantu klinisi dan farmasis ya untuk ngecek atau mencari mana obat yang antimikrobia ini yang paling baik ya, paling cocok ya dengan kasus yang sedang dihadapi ya. Misalnya setelah kita ambil dari pasien, cek kita tumbuhkan di agar untuk tahu bahwa bakterinya apa ya, kita kultur ya. Nah, kemudian kita eh, sesuaikan ya. Kita sesuaikan obat antibakterinya, antimikrobanya dengan kultur mikrobiologi yang kita kerjakan ya. Nah, antibiogram ini juga berguna untuk mendeteksi dan memonitor kecenderungan atau tren resistensi antimikroba ya. Nah, ketika antimikroba uji-uji kepekaan terhadap antimikroba ini diperoleh kemudian dari rumah sakit ataupun dari healthcare system lain, puskesmas ya, atau lab-lab tadi ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat tren untuk resistensi ya. Jadi kita bisa lihat apakah sudah ada resistensi gitu ya, sehingga kemudian bisa kita cegah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai seperti itu. Nah, ada beberapa eh, limitation ya, keterbatasan-keterbatasan dari data-data yang ada di antibiogram ini, seperti yang ada di sini. MIC itu nggak dicek ya. Kemudian ada eh, data-data tentang infeksi sebelumnya atau penggunaan antimikroba sebelumnya oleh pasien itu juga nggak dicek ya. Nah, karena biasanya resistensi itu berhubungan dengan usia, karena mungkin sebelumnya ketika usia muda dia sudah mendapatkan treatment dengan antimikroba yang lain. Kemudian, nah, karena untuk mendapatkan antibiogram ini digunakan data dari banyak fasilitas kesehatan ya. Sehingga mungkin tidak menggambarkan nanti jadi suatu data besar gitu. Oh, yang terhadap bakteri ini berapa penggunaan antimikroba tertentu A misalnya, kemudian terhadap bakteri ini gitu ya. Dan itu diperoleh dari banyak rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, kerugiannya tidak dilihat misalnya di satu fasilitas kesehatan tertentu tuh yang meningkat apa gitu ya, atau di daerah itu tuh apa yang meningkat gitu enggak ya. Jadi enggak spesifik karena itu eh, umum dijadiin satu dan merupakan data yang besar ya. Nah, ini ada beberapa perhimpunan dokter spesialis mikrobiologi klinik Indonesia ya, ini yang mempunyai data-data tersebut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh antibiogram dari WHO ya untuk priority patogen di 2022. Jadi eh, patogen-patogen yang prioritas ya yang diperoleh dari darah, misalnya ini dievaluasi dari urin, dari saluran napas bagian bawah atau cairan pleura ya dan sebagainya. Maka kita bisa lihat ya eh, berapa ini yang resisten ya. Third generation cephalosporin resisten E. coli-nya tuh yang warna biru ya itu yang resisten berapa?
berapa kasus seperti itu. Ya. Kemudian MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus ini ya, yang warnanya biru tua, ini berapa? Yang diambil dari darah, dari urin, seperti itu ya, yang terdeteksi di situ. Nah, ini menggambarkan bakteri-bakteri yang resisten terhadap antimikroba tertentu. Nah, ini salah satu contoh, ini diambil dari Sinar Pamki ya tadi ya, organisasi yang ada di depan tadi ya. Maka ini data di semua rumah sakit ya di Indonesia ya. Nah, ini di antibiogram spesimen darah di semua rumah sakit tahun 2022. Bakterinya yang ke bawah ya, kemudian yang ke kanan itu antibiotiknya ya. Nah, di dunia veteriner bagaimana? Ya, di dunia veteriner bagaimana ini? Ya, eh, antibiotik resistance ini ya. Ini bisa dari eh, farm, dari peternakan ya, sampai ke meja makan ya. Nah, karena adanya resisten, ya, eh, hewan-hewan ini bisa membawa bakteri di dalam intestinnya, dalam ususnya, ya, yang mungkin resisten dan sebagainya, ya. Kemudian bakteri-bakteri tersebut akan mencemari dagingnya, tentu saja, ketika hewan-hewan ternak tadi kemudian akan dikonsumsi, ya dari animal produknya itu bisa kemudian dikonsumsi oleh manusia. Kemudian dari fesesnya itu nanti kemungkinan bisa mencemari tanah, mencemari air, yang kemudian akan digunakan untuk tanaman, misalnya akibatnya akan mencemari tanamannya, ya. Misalnya kita menyiapkan makanan ya di tempat-tempat yang terkontaminasi gitu ya. Nanti bakteri-bakteri yang berbahaya yang resisten di dalam tubuh hewan ternak tadi ya mungkin nempel di eh, telenan ya atau telenan. Nah, kemudian telannya nggak dicuci, kemudian dipakai untuk eh, mempersiapkan makanan-makanan yang lain, motong yang lain. Nah, itu nanti bisa semakin tersebar ya. Kemudian dari ini ayam juga demikian ya, disebarkan oleh ternak dan sebagainya ya. Oleh karena itu, bila masyarakat atau manusia terekspos dengan bakteri yang resisten tadi, terinfeksi, maka dia bisa sakit ya. Kemudian ketika dia sakit disebabkan oleh bakteri tersebut, padahal bakteri tersebut tuh resisten ya terhadap banyak antimikrobial agent ya, obat-obat antimikroba. Nah, ketika dia menginfeksi pasien, maka pasien tersebut akan bila parah akan sulit untuk diobati dengan antibiotik ya karena udah resisten bakterinya. Nah, untuk melihat berbagai apakah ini resisten gitu ya obat bakteri apa aja yang resisten gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan berbagai analisis, ada sequencing, ya seperti ini, antibiogram profile, kita bisa berdasar pada antibiogram profile yang ada ya. Dan kemudian juga di sini dilihat adanya virulensi dan antibiotik resistant genes ya dari Galibacterium anatis yang diisolasi dari ayam ya yang ada di Egypt. Ya. Teman-teman bisa lihat di atas itu langnya ya, di lang juga diambil, kemudian dilihat berapa bakteri, berapa yang sudah mengalami resisten ya. Kemudian oviduct dan ovari ya dicek juga ya, kemudian
eh, di sequence, dianalisis ya. Kemudian bisa kelihatan berapa gen yang resisten, berapa yang virulence dan sebagainya ya. Ini di peternakan atau ayam di eh, layer ya tadi ya. Nah, ini adalah gambaran antibiogram profil ya, profil antibiogram dari E. coli dari satu peternakan di Sukabumi ya. Jadi berapa yang sensitif, intermediate dan resisten, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang tua itu sensitif, intermediate. Yang ketiga adalah intermediate itu berarti bereaksi ya cukup baik ya dan resisten ya. Ada nggak yang resisten ya? Ternyata ada. eh, Iya, ini rata-rata ada resisten nih ya. Ini yang resisten ya itu tinggi. Yang sensitif sedikit ya terhadap apa? Yang ini terhadap tetrasiklin nih ya. Ini terhadap tetrasiklin, kemudian terhadap oksitetrasiklin, terhadap ampicillin. Kita lihat di sini E. coli yang ada di poultry farm, di peternakan ayam yang di Sukabumi, itu E. coli-nya tuh sudah resisten semua nih, ya, nih, 100%. Nggak ada yang sensitif terhadap ampicillin. Ya, adanya sensitif terhadap gentamisin, nih, ya. Kemudian ini sensitif terhadap chloramphenicol nih malahan ya. Maka dari sini teman-teman bisa menentukan nanti treatmentnya anti kalau misalnya disebabkan ada masalah oleh E. coli maka antibiotiknya yang apa gitu ya. Teman-teman udah bisa menentukan dari seperti ini. Ternyata jangan dikasih yang resisten ya. Mana yang sensitif gitu ya. Kalian ngantuk nggak? Udah ngantuk ya kok jam segini ya. Nah, mari kita lihat bagaimana mekanisme untuk resistensi antibiotiknya ya. Nah, antimicrobial resistance ya atau AMR itu merupakan suatu istilah ya yang digunakan untuk menjelaskan eh, apa saja yang terjadi bila mikroorganisme, termasuk di sini bakteri, virus, fungi, ya itu tidak bisa lagi ditahan ya pertumbuhannya atau tidak bisa dibunuh oleh obat yang sebelumnya dikatakan bisa gitu ya. Jadi misalnya ada obat yang dulu bisa membunuh E. coli gitu, tapi sekarang dengan obat itu E. coli-nya nggak mau mati gitu ya. Nah, infeksi dapat menjadi lebih berat ya untuk di treatment ya dan juga resiko penyebaran penyakit juga besar, keparahan penyakit, kematian gitu ya. Nah, sekarang ini tidak hanya di manusia tapi di hewan juga sangat menarik ya untuk antibiotik resistance ini penelitiannya dan banyak diangkat oleh teman-teman PKM juga ya beberapa tahun yang lalu tapi sekarang udah bergeser. Teman-teman nanti bikin proposal PKM ya, latihan bikin proposal, latihan penelitian kayak gitu. Nah, untuk antimicrobial resistant mechanism ada beberapa mekanisme yang mereka lakukan yang dilakukan oleh para mikroba ini ya. Yang pertama adalah membatasi uptake obat-obat ya. Akibatnya apa? Ketika membatasi uptake, maka konsentrasi obat di dalam sel itu kan tidak cukup untuk membunuh atau menimbulkan efek toksik pada sel itu ya. Kemudian modifying a drug target. Jadi dia memodifikasi reseptor atau drug target lain, inaktivasi dari satu obat dan aktif drug efflux ya. Jadi ada drug efflux itu obat masuk ke dalam sel. Kemudian ada protein-protein atau reseptor-reseptor atau yang kemudian protein yang tugasnya mengeluarkan dia dari sel. Ya, akibatnya apa? Akibatnya konsentrasi obat di dalam sel tidak mencapai batas yang bisa beraktif ya, seperti itu sehingga terjadi resistensi. Ya,
Kenapa AMR itu penting ya? Nah, AMR itu kalau untuk hewan, kesehatan hewan ya, adanya antimikrobial resisten ini menyebabkan treatment eh, pilihan-pilihan untuk treatment pada hewan itu berkurang ya. Karena kan obat-obat hewan mungkin tidak sebanyak pilihannya untuk seperti obat manusia ya. Nah, kalau dia udah ada resistensi gitu, semakin sedikit pilihannya ya. Nah, ketika pilihan obatnya menjadi sedikit, maka kesejahteraan hewannya akan terganggu, mungkin dia sakit ya, mungkin bahkan dia mati ya. Nah, maka akan menyebabkan kerugian ke manusia. Yang pertama kerugian mungkin secara ekonomi atau kerugian juga dalam hal resiko kesehatannya ya karena hewan-hewan yang eh, resisten tersebut itu kan bakterinya juga bisa ke manusia sehingga ketika manusia terinfeksi maka sulit untuk disembuhkan gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana resistensi antibiotik itu menyebar, udah dijelaskan tadi ya. Bisa lewat produk, bisa eh, pertukaran antar pasien di rumah sakit, seperti itu. Nah, eh, nah, kalau kita lihat ya, bagaimana penyebaran AMR ini. Kalau kita lihat antibiotik-antibiotik yang sekarang kita pakai itu sebelumnya itu berasal dari fungi atau ya jamur gitu ya atau mikroorganisme. Nah, mereka itu sebetulnya diproduksi untuk pertahanan terhadap bakteri ya. Nah, resisten terhadap antimikroba ini bisa mekanismenya bisa di-share ya antar bakteria. Ya horizontal transmission atau diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya oleh bakteri tersebut gennya ya itu disebut dengan vertical transmission atau ditularkan sesama bakteri atau horizontal transmission ya. Nah, ini yang horizontal transmission ya adanya ini kalau lihat ada bakteri sel, ada DNA, ada plasmid dengan resisten gene ya. Kemudian plasmidnya ditransfer ke bakteri lain di generasi yang sama. Kemudian transformasi, transduksi, dan conjugation ya bisa dilihat bagaimana dia memperbanyak atau masuk ke dalam sel dan mempengaruhinya. Yang ini vertical transmission ini ketika ini diturunkan ke anaknya tentu saja ya, dari mikroorganisme tersebut ya. Resisten sendiri ada yang disebut dengan intrinsic resistance, ada acquired resistance, ada adaptive resistance ya. Intrinsic resistance itu term yang dipakai untuk menjelaskan eh, bila bahwa bakteri itu ketika diisolasi memang sudah secara alami membawa kekebalan terhadap antibiotik tertentu ya. Kemudian acquired resistance. Nah, ini memang bakteri tersebut disengaja dimodifikasi ya. Kemudian adaptive resistance ini phenotypic resistance ya yang berhubungan dengan adaptive resistance ini adalah phenotypic resistance, tapi ada hubungannya dengan bagaimana mereka eh, apa ya mingle atau menyesuaikan diri ya dengan lingkungannya. Acquired drug resistance itu misalnya multi drug resistance ya. Itu kan ini merupakan suatu isolat yang tidak sensitif terhadap paling tidak satu obat ya atau tiga tiga antimikrobial yang berbeda kelasnya ya.
Kemudian ada extensive drug resistant ya, satu isolat yang tidak peka ya terhadap satu agen ataupun lebih ya. Pan drug resistant tuh isolat yang tidak sensitif terhadap semua obat-obatan ya. Nah, bagaimana terjadinya antibiotik resistance ya? Nah, ini eh teman-teman bisa lihat mekanisme resistennya. Ini ada efflux pump ya. Ini obat dikeluarkan lagi ya, dikeluarkan lagi. Ini ada penicillin binding protein ya, yang kemudian akan membantu untuk mengeluarkan ya. Ada modifikasi target dari antibiotik oleh selnya ya, dan sebagainya. Kemudian antibiotik ini biasanya digunakan kalau di veterinary medicine ya, itu dibedakan menjadi 4 ya, eh, yang bekerja pada dinding sel ya, fosfolipid membrane, peptidoglycan membrane, atau yang pada DNA damage ya, eh, dia menghambat supaya DNA-nya tidak membelah. Jadi untai DNA-nya tidak terpisah. Yang berikutnya adalah menghambat sintesis protein ya, dan menghambat atau mengganggu jalur asam folat ya. Nah, ada beberapa resisten mekanisme itu yang sesuai ini. Adanya antibiotik inactivation, kemudian adanya perubahan target site tadi ya, atau pembatasan konsentrasi antibiotik di dalam sel. Seperti misalnya tadi adanya protein-protein yang mengeluarkan si obat-obatnya ini keluar ya, atau yang disebut dengan efflux pumps-nya. eh, Seperti itu metodenya ya. Ini adalah beberapa mikroorganisme yang ada ya, atau memberi pengaruh pada domestic animal infection ya. Ini misalnya Campylobacter diperoleh dari cattle dan sebagainya. Salmonella ini juga dari human, pig, cat, dog ya misalnya. Staphylococcus dan sebagainya. Kemudian ini isolation source-nya dari mana? Jadi bakteri ini diambil dari kettle misalnya ya, kemudian punya antimikrobialnya apa eh, yang dipakai, kemudian resisten mekanismenya itu bagaimana? Itu ada di sini ya. Kemudian kita akan bicara tentang biofilm. Biofilm itu suatu kumpulan ya, jadi mikroorganisme yang menempel terhadap satu living surface. Nah, jadi ada kumpulan mikroorganisme bersama-sama membentuk lapisan ya. Kemudian tinggal atau menempel di tempat yang hidup ya, tetapi mereka membentuk sendiri polymeric matrixnya, atau eh, dia berusaha ini sendiri ya, dan membentuk suatu matriks polisakarida, terdiri dari polisakarida. Nah, pertama ada primary bacterial species. Ini cuma ada gini. Kemudian tambah banyak lagi membentuk matriks ya. Kemudian tambah banyak gitu. Secondary bacterial species ini bisa mengganggu ya, bisa mengganggu dan bisa menyebabkan si mikrokoloni awal kita ini nanti bisa jadi pecah dan sebagainya. Tapi rata-rata mereka apa saling nambah gitu ya sampai jadi banyak, lepas nanti membentuk koloni lagi di tempat lain. Nah, ini bisa dilihat dari elektromikroskop ya, dengan SEM ya bisa terlihat adanya biofilm ya yang
yang terbentuk seperti itu, terjalin dan sebagainya. Nah, ini di hewan ya, itu eh, penting sekali ya untuk kita melihat adanya nih. Ya, di ini adalah satu luka pada hewan, kemudian lukanya terbuka ya. Kemudian karena dia terbuka, datanglah berbagai bakteri yang koloni-koloni bakteri yang kemudian saling menjalin membentuk biofilm ya. Nah, dia ini menutupi unhealthy granulation bed. Jadi, kesembuhan lukanya itu nggak bagus karena tertutup si biofilm ini, sehingga obat pun akan sulit menembus ke sampai ke tempat lukanya gitu ya. Nah, pada hewan ternak ini memang challenging karena apa? Karena ya hidup mereka kan nggak seperti manusia yang tempatnya bersih banget gitu ya. Eh, nah, bila adanya biofilm ini, kemudian ada infeksi, itu juga eh, menyebabkan kesembuhan luka itu menjadi lambat, ya. Nah, ini jadi ketika dia membentuk lapisan-lapisan mikroorganismenya, itu nanti obat untuk si pasien ini nggak bisa susah masuk, ya, seperti itu. Nah, ini biofilm nih eh, apa ya serius gitu ya kalau untuk hewan-hewan ternak ya karena kalau hewan ternak itu kan untuk ekonomi ya nah itu bisa mengganggu eh, karena banyak yang mati dan sebagainya sehingga secara ekonomi akan rugi gitu ya kemudian adanya biofilm di hewan itu juga masih eh, ini ya masih mungkin kurang kurang diperhatikan gitu ya. Nah, walaupun sebagian penyakit menular ya, yang kemudian mengenali atau sampai ke manusia, hewan itu ya, itu sebetulnya cukup banyak ya, sehingga harusnya cukup diperhatikan. Nah, teman-teman di Fakultas Farmasi UGM ini luar biasa karena kalian nih yang mengambil farmasi veteriner ya, yang dan belajar tentang ini. Oke, beberapa biofilm itu ada yang zoonosis sifatnya, jadi menular dari hewan. Zoonosis tahu ya, zoonotik itu yang sifatnya bisa menular dari hewan ke manusia, manusia ke hewan seperti itu ya. Nah, ini beberapa juga membentuk biofilm ya. Misalnya chronic wound akibat dog bite injury ya. Eh, Kemudian kan ketika dog bite ada dog digigitan anjing, itu mulutnya anjing kan kotor kan ya. Nah, jadi bakteri-bakterinya kan nanti akan di tempat luka, kayak gitu ya. Kemudian akan membentuk biofilm, ya. Ini adalah beberapa penyakit-penyakit ya yang membentuk atau terdapat biofilm ya yang ada di veterinary medicine. Yang pertama adalah mastitis. Mastitis itu ada radang di payudara payudara ya. Ya, ini untuk sapi-sapi perah misalnya ya. Nah, penyebabnya apa? Hospes atau hewan yang nanti jadi eh, terpengaruh misalnya apa aja mastitis, Streptococcus agalactiae ya, Staphylococcus aureus itu biasanya mengenai domestic ruminan ya, ruminansia yang dipelihara gitu ya. Dan ini ada beberapa eh, penyakit dan etiologi tahu kan ya penyebabnya apa aja. Kemudian hostnya yang banyak dipengaruhi mana. Nah mungkin untuk biofilm ini cukup ini ya kuliah kita ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya share lagi nih yang presensi yang tadi ya. Siapa tahu masih ada yang belum presensi.
Ini pesertanya masih tetap 35. Oke, apakah ada yang belum presensi? Ya, silahkan ya yang belum presensi. Masih ada nih yang belum? Bisa segera ya untuk presensinya. Silahkan masih ada yang belum? Nah, ini kayaknya masih pada presensi-presensi ya. Oke, saya pasang dulu ya beberapa menit. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ini kok ada lagi nih masih masih beberapa. Banyak yang belum ya. Mohon ada yang jawab dong kalau yang belum. Saya seperti bicara dengan tembok. Teman-teman udah semua untuk presensi? Baik ya, ini saya tutup, saya turunkan. eh Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita tutup. Nanti kita usahakan untuk bisa kuliah lagi segera ya. Yang penting jatah saya minggu depan ya, terakhir ya.